Halo guys, balik lagi di channel Skip Film. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu film yang diangkat berdasarkan kisah nyata berjudul Centigrade 2020. Film ini menceritakan sepasang suami istri yang terjebak di dalam mobil mereka karena tertimbun oleh salju. Oke, tanpa banyak spoiler lagi, langsung saja kita bahas alur ceritanya. Film ini berlatar pada tahun 2002, di mana seorang novelis asal Amerika bernama Naomi dan suaminya Matt pergi ke Norwegia untuk melakukan promosi kepada buku barunya. Hari itu Naomi baru bangun dari tidurnya. Ia kaget melihat kaca mobilnya yang sudah terlapisi oleh es tebal dan ia tak bisa membuka pintu mobil tersebut. Naomi kemudian membangunkan Matt. Matt, wake up. Matt di sini masih terlihat enjoy dan menganggap bahwa itu hanyalah sebuah es. Ia kemudian mencoba menyalakan mesin mobil, berharap bisa menghangatkan mobil dan membuat es tersebut mencair. Tapi sayang, mesin mobil itu tak bisa hidup sama sekali. Kemudian Matt mencoba membuka pintu bagasi mobil. Di sini Naomi yang panik terus saja menyalahkan Matt karena ia seharusnya tidak berhenti di jalan dan terus melanjutkan perjalanan. Karena kalau Matt tidak berhenti di jalan, maka ini tak akan terjadi. I knew we should have kept on driving. I knew it, I said it. Matt pun mencoba membela diri dan mengatakan ia berhenti karena sudah tengah malam dan saat itu sedang terjadi hujan es. Setelah itu Naomi ngecek HP-nya, siapa tahu ia bisa menghubungi seseorang untuk diminta tolong. Tapi sayang, di sana tidak ada sinyal sama sekali dan juga baterai HP-nya sedang lowbat. Matt berusaha untuk nenangin Naomi dan akan berusaha sekeras mungkin untuk ngeluarin mereka dari sana. Lalu mereka mengecek persediaan makanan yang mereka bawa. Tak lama Naomi mengeluh kalau pinggangnya sakit. Ia pun pindah ke kursi belakang dan disinilah kita tahu bahwa si Naomi sedang hamil tua dan akan segera melahirkan. Lalu Matt keinget kalau si penyewa mobil ngasih beberapa barang yang ditaruh di bagasi mobil dan ia pun mengeceknya. Beruntungnya ia mendapatkan selimut dan juga sebuah lilin yang bisa menerangi mobil tersebut untuk sementara waktu. Nah, pada suatu saat Naomi ingin buang air kecil. Matt yang bingung pun nyuruh si Naomi buang air kecil di sebuah handuk agar bisa langsung terserap. Malamnya Naomi ngebagi jatah makanan buat mereka, yang dimana persediaan makanan mereka hanya cukup untuk 12 hari saja. 12 days. Dan juga mereka hanya memiliki 2 botol air mineral yang dimana itu sangatlah sedikit. Kemudian mereka pun berdebat. Si Naomi ngomong kalau mereka harus segera keluar dari mobil tersebut. Sementara itu Matt berusaha ngeyakinin Naomi bahwa jika mereka keluar dari mobil itu, mereka nggak tahu apa yang ada di luar dan sebaiknya mereka tetap berada di mobil tersebut. Dan pada akhirnya Naomi pun ngalah dan mengikuti perkataan Matt. Di hari keempat terlihat Matt hanya memakan sedikit makanan dan menyisakannya untuk Naomi. Kemudian saat Naomi sedang menulis sesuatu, Matt gak sengaja nyenggol botol air mereka dan karena Naomi lupa nutup rapat tutupnya, airnya pun tumpah yang membuat stok air mereka semakin sedikit. Untungnya di sini si Matt bisa menahan emosinya. Beberapa saat kemudian mereka mendengar sesuatu di luar. Mereka pun langsung berteriak meminta bantuan sambil memukul langit-langit mobil. Tapi mereka tak mendapati respon sama sekali. Tak terasa sudah seminggu mereka terjebak di sana. Matt mencoba untuk membuka kaca mobilnya. Ia menggunakan lilin untuk melelehkan sela-sela kaca yang membeku. Sementara itu Naomi berhasil mendapatkan sinyal dan segera menghubungi ayahnya. Tapi sialnya tak lama sinyalnya kembali hilang. Naomi dan Matt sangat putus asa atas kejadian ini. Di hari ke-9 persediaan makanan mereka mulai menipis, yang mana persediaan makanan itu hanya cukup untuk 1 hari ke depan. Dan setelah itu habis, mereka hanya punya satu opsi, yaitu memakan air es yang menyelimuti mobil mereka.
Naomi ingin memecahkan kaca mobil dan menggali es tersebut, tapi Matt melarangnya dan mengatakan lubang kaca itu dapat membuat suhu dingin masuk ke dalam mobilnya, maka lebih baik mereka tetap bertahan di dalam mobil tersebut. Di sela mereka berdebat, Naomi mengalami sesak nafas. Matt dengan cepat mengambilkan obat dan merawatnya. 11 hari mereka lalui di mana saat ini Naomi benar-benar sudah putus asa dan mencoba menulis sebuah surat terakhir. Tapi Matt malah membentaknya dan memintanya untuk berhenti menulis karena ia tak ingin mati sia-sia, apalagi Matt menaruh harapan besar pada calon anaknya yang ada di kandungan Naomi. Tak lama mereka mendengar suara truk pembersih jalan. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, Matt dan Naomi pun berteriak sekencang-kencangnya. Tapi sayang pengendara truk tersebut tak mendengar mereka berdua dan lewat begitu saja. Matt pun mengalami depresi dan mengamuk di dalam mobil. Ia juga membentak Naomi dan mengatakan bahwa sebenarnya ia telah dipecat dari tempat kerjanya. Matt juga kecewa karena Naomi masih saja mengonsumsi pil padahal ia dalam kondisi mengandung anak mereka dan mengira Naomi sudah tak sayang lagi pada anaknya. Pertengkaran pun tak terelakkan. Fucking shamed, is that what you need to hear? What did you want me to say? Hey, we're gonna have a baby. No. You're doing this? Di hari ke-15 mereka masih belum mendapatkan pertolongan dan juga persediaan makanan mereka sudah habis. Mereka hanya bertahan dengan meminum air dari serpihan es. Malamnya Naomi mengalami dehidrasi yang membuat badannya terasa seperti terbakar. Karena sudah tak tahan lagi, ia pun mencabut bagian kursi yang memiliki besi panjang untuk memecahkan kaca mobil tersebut. Ia melakukan itu agar suhu di dalam mobil menjadi lebih dingin. Matt yang mendengar suara keributan pun terbangun dan berusaha menenangkan istrinya. Tapi di sini Naomi makin memberontak sambil mengatakan kepanasan. God damn it! Setelah itu pada malam hari tiba-tiba Naomi merasakan bahwa dia akan segera melahirkan. Dan Come on, one more push. One more push. akhirnya anak yang mereka idam-idamkan pun lahir dengan selamat dan mereka pun langsung memberikan nama anak tersebut. Di hari ke-18 suhu mobil itu semakin dingin karena pecahnya kaca mobil tersebut. Anaknya pun tak henti-henti menangis karena kedinginan. Di hari ke-20 Matt berusaha sekuat tenaga menggali es tersebut sampai kondisinya semakin memburuk. Tak tega mendengar anaknya nangis terus-menerus karena kedinginan, Matt pun melepas baju hangatnya dan memberikannya kepada anaknya. Kemudian Matt kembali menggali es tersebut. Keesokan harinya Naomi panik melihat suaminya dengan kondisi sudah kaku dan ia pun sadar bahwa suaminya telah meninggal dunia. Naomi pun nangis histeris karena suami tercintanya meninggalkan dirinya sendirian dalam situasi seperti ini. Ia terpaksa bertahan hidup sendirian bersama bayi kecilnya. Naomi juga menulis semua kejadian yang dia alami di sebuah buku catatan. Di malam harinya ia kembali mendengar suara mobil, tapi karena sudah lemas ia tak bisa berbuat banyak. Saat ini Naomi benar-benar merasa sangat kelaparan, sampai-sampai susu asinya tak bisa keluar. Karena hal itu Naomi melakukan hal gila, yaitu dengan memakan ari-ari anaknya. Dan benar saja, setelah itu asinya bisa keluar dan akhirnya anaknya pun berhenti menangis. Karena sangat depresi, Naomi bahkan sampai ngomong sendiri di samping mayat suaminya. Di hari ke-24, Naomi terbangun dan melihat cahaya matahari mulai masuk ke dalam mobilnya.
Ia menyadari bahwa es yang ada di luar sudah semakin menipis. Ia pun segera menggali es tersebut dan benar saja es itu sangat mudah dihancurkan dan Naomi berhasil membuat lubang pada es tersebut. Ia segera mempersiapkan barang-barangnya dan juga menggendong anaknya untuk pergi keluar. Sebelum pergi, ia memberi salam perpisahan kepada suaminya. Singkat cerita, Naomi dan anaknya pun berhasil keluar dari mobil tersebut. Setelah sekian lama, akhirnya Naomi dapat menghirup udara segar. Tanpa berlama-lama, ia pun segera membawa anaknya pergi dari situ untuk mencari pertolongan. Dan pada akhirnya hal yang selama ini ia tunggu-tunggu akhirnya terwujud. Ia melihat sebuah rumah di ujung sana. Pada akhir film kita diperlihatkan tulisan yang dimana itu mengatakan bahwa setelah kejadian itu Naomi dan anaknya dibawa ke rumah sakit dan mereka berhasil diselamatkan. Naomi masih menulis hingga saat ini dan mendedikasikan seluruh karyanya untuk almarhum suaminya. Dan film pun berakhir. Oke deh guys, segini aja dulu video dari saya. Semoga kalian terhibur dengan alur yang saya bawakan. Dan jika ada salah-salah kata mohon dimaklumi. Kalau kalian ada rekomendasi film yang menarik untuk dibahas silahkan tulis di kolom komentar. See you next video and bye bye.